gue ranking 2 di sekolah, seangkatan. Tapi gue gagal tembus SNBP. Gue gagal masuk PTN lewat jalur undangan. Pertanyaannya, kok bisa? Kenalin, gue Bima Taranum Praja. Dulu gue siswa salah satu SMA negeri di Tangerang. Gue masuk ke SMA negeri itu dari urutan 293 seangkatan, dari total 300 murid. Ya, gue waktu SMA merupakan siswa yang paling bego SMA. Gue masuk ke SMA itu di urutan paling bontot. Dan inilah cerita gue. Kelas 10 gue masih belajar pakai metode hafalan. Jadi kalau ada kuis hafalan yang bisa nambah nilai, gue pasti paling depan. Ya lumayan, menambah nilai hanya dengan menghafal apa yang disuruh oleh guru. Nah berkat itu gue bisa masuk 5 besar di kelas. Kalau di angkatan gue gak tahu urutan berapa ya kalau kelas 10. Tapi gue masuk 5 besar waktu itu. Nah masuk kelas 11 gue kenal namanya Zenius, suatu platform pembelajaran online yang sedihnya sekarang mau tutup. Nah berkat Zenius itu gue jadi suka belajar khususnya di bidang IPA, seperti fisika, biologi, kimia, dan matematika. Gue masuk 3 besar di semester 1 kelas 11. Dan gue jadi peringkat 1 di kelas ketika masuk ke semester 2 kelas 11. Kelas 12 ranking gue udah mulai stabil di 1. Dan di akhir masa SMA gue mendapatkan peringkat 2 dari 300 murid. Artinya gue peringkat 2 seangkatan. Sebuah nilai rapor yang sangat membanggakan dan cukup membuat gue yakin untuk dapat tembus SNBP atau dulu namanya SNMPTN. Jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri yang sangat diidam-idamkan oleh siswa SMA. Dengan gue ranking 2 dan pastinya mempunyai nilai rapor yang bagus, gue yakin banget gue bisa tembus. Akan tetapi semuanya berubah ketika negara api menyerang. Gue gagal tembus undangan. Gue gagal tembus SNBP. Oke, mari kita bahas alasan kenapa gue gagal tembus SNBP. Padahal gue udah ranking 2, rapor udah bagus. Pertama, seleksi undangan pas zaman gue itu memperhatikan nilai rapor dan prioritas pilihan. Jadi untuk memperbesar peluang lu tembus SNBP, itu lu harus menjadi bintang kelas, memiliki nilai rapor yang bagus, atau memilih jurusan yang low demand dari teman-teman lu di sekolah. Jadi dengan jurusan yang paling dikit peminat, itu akan memperbesar chance lu untuk masuk ke jurusan tersebut dan ke kampus tersebut jikalau ya lu nggak punya prestasi rapor yang bagus atau prestasi akademik yang bagus. Misal gue kasih contoh ya. Misal lo ada di peringkat 5 seangkatan, oke? Kemudian lo mau masuk FTI ITB. Nah, untuk memperbesar chance lo untuk masuk ke FTI ITB, itu lo harus cek dulu apakah teman-teman lo yang ada di atas lo di peringkat 4-1 ada yang milih prodi yang sama atau ada yang milih FTI ITB juga. Kalau misalnya ada, maka peluang lo masuk FTI ITB itu akan semakin kecil, bahkan mungkin hampir mustahil lo dapat FTI ITB. Kenapa? Karena ITB akan memprioritaskan siswa yang berprestasi terlebih dahulu untuk jurusan tersebut. Terus pertanyaannya, gimana kalau gue mau masuk ITB gitu tanpa harus bersaing dengan teman-teman gue yang di atas gue? Ya gampangnya adalah lu cari jurusan dari ITB yang sepi peminatnya. Contoh misalnya, dulu sih FSRD ITB itu nggak terlalu populer di SMA gue gitu. Jadi orang-orang yang masuk ke FSRD ITB hampir dipastikan bisa diterima karena sangat-sangat sepi peminat gitu. Jadi ketika lu di ranking 5 dan FTI ternyata dipilih oleh teman-teman lo di peringkat yang atas di atas lo, maka lo harus pilih jurusan yang berbeda dari mereka tapi dari ITB juga agar memperbesar peluang chance lo masuk ke ITB. Tapi ada satu catatan penting bahwa itu semua tidak menjamin lo masuk ITB. Kenapa? Karena setiap SMA itu punya kuota mahasiswa atau kuota siswa yang akan diterima di ITB atau di kampus tertentu. Nah jadi sekarang balik ke case gue, kenapa gue gagal SNBP. Jawaban singkatnya adalah gue ketikung. Ya gue ketikung anjing. Jadi ceritanya gini, gue kan ranking 2 seangkatan. Kemudian berarti kan saingan gue kan
cuma satu orang dong, si ranking 1. Kalau gue ranking 1 berarti gue nggak ada saingan, gue mutlak gue bisa milih apa aja sesuka hati gue. Tapi karena gue ranking 2 berarti ada saingan ranking 1. Oke. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa gue sudah memantapkan diri untuk memilih teknik fisika karena gue udah melakukan riset kecil-kecilan. Dan pada saat itu gue pengen masuk teknik fisika ITB. Jadi gue milih FTI ITB dong, karena teknik fisika ada di bawah Fakultas Teknik Industri. Hamin berapa bulan gitu, masih hamin 4 bulan atau 3 bulan, itu belum ada yang memilih teknik fisika. Bahkan si ranking 1 pun itu memilih teknik dirgantara, which is itu berbeda fakultas. Dirgantara ada di fakultas FTMD ITB, sehingga beda fakultas kan, FTI dan FTMD. Sehingga by logic ITB akan memprioritaskan FTI buat gua. Kenapa? Karena si ranking 1 itu dia memilih FTMD, sehingga ITB itu akan memprioritaskan FTMD ITB untuk si ranking 1, FTI untuk gua. Seperti itu by logic. Dan akhirnya negara api menyerang ketika H-1 penutupan pendaftaran SBMPTN atau pendaftaran SNBP. Temen gue si ranking 1 tiba-tiba memilih teknik fisika ITB sebagai pilihan pertama. Jadi dia milih FTI ITB dong fakultasnya. Dari situ lu tahu bahwa secara rule ITB akan memprioritaskan FTI untuk si ranking 1 dulu. Dan kalau secara logika, kalau misalnya satu SMA punya kuota, berarti satu jurusan itu nggak mungkin diisi oleh lebih dari satu orang. Artinya satu jurusan satu orang, FTI satu orang, tapi yang milih 2, sehingga gue pasti ke Depak. Sakit nggak tuh? Gila, gokil. Gue udah memantapkan diri, memantapkan diri. Ternyata ditikung di akhir-akhir. Aduh. Wah, gila. Mungkin lu bertanya, tinggal ganti jurusan, Bim. Apa susahnya gitu? Kan lu bisa, kan kata lu kalau misalnya lu mau masuk ITB, lu tinggal milih jurusan yang peminatnya. Nah, ini juga yang disaranin oleh si ranking 1. Gue disuruh milih teknik sipil, anjing. Gila, gokil banget dah sarannya. Gokil. Seperti yang lo tahu juga di video-video sebelumnya, atau bahkan video sebelum ini, gue bilang bahwa teknik fisika itu udah menjadi impian gue atau menjadi keinginan gue. Jadi jurusan favorit yang pengen gue kejar. Nggak ada lagi, karena gue rasa teknik fisika itu akan bisa gue hadapi. Gue akan survive di teknik fisika tanpa harus stres, tanpa harus berdarah-darah. Dan dengan gampangnya gue harus milih jurusan lain yang gue nggak suka hanya untuk masuk ITB. Tidak, men. Akhirnya gue bertahan dengan idealisme gue memilih teknik fisika. Oke, nggak tembus ITB, berarti gue harus melalui jalur tes SBMPTN atau SNBT. So, sejak gue tahu kalau gue gagal masuk SNMPTN atau SNBP, sejak saat itu gue belajar dengan serius, berapi-api untuk belajar SBMPTN atau untuk belajar SNBP. Dan ya pada akhirnya gue masuk teknik fisika juga, tapi bukan di ITB, tapi di UGM. Dan itu adalah pilihan kedua gue. Di tes di SBMPTN itu gue milih ITB teknik fisika, UGM teknik fisika, dan Unpad fisika. Ternyata ITB bukan rezeki gue juga, gue masuk yang ke UGM. Jadi gue dengan ranking 2 seangkatan itu tidak menentukan gue bisa tembus SNBP dengan lancar. Apalagi gue punya jurusan impian yang ingin gue kejar. Jadi ketika lo menemukan jurusan impian, kejarlah. Kalau perlu lo lupakan SNBP dan belajar untuk SNBT. Lo serius. Karena SNBT itu lebih bisa ditingkatkan chance-nya untuk mendapatkan jurusan impian. Nah, sebagai penutup, gue tahu mungkin sebagian dari lo mikir kalau gue terlalu perfeksionis atau idealis untuk tetap milih jurusan teknik fisika walaupun mengorbankan SNBP. Yang udah gue bangun, rapor prestasi akademik itu udah gue bangun selama 3 tahun dan gue buang sia-sia. Tapi itulah hidup. Kadang apa yang kita inginkan itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan kadang apa yang kita mimpikan
itu membutuhkan usaha ekstra, membutuhkan effort yang luar biasa. Nggak segampang itu meraih impian kita. Perjuangan dan pengorbanan akan selalu terjadi di hidup ini. Tapi jika perjuangan dan pengorbanan kalian itu untuk sesuatu yang berharga, yang membuat kalian gembira, bahagia, membuat kalian hidup seutuhnya sebagai manusia, maka semua pengorbanan dan perjuangan itu tidak akan terbuang sia-sia. Oke, sekian dulu sharing pengalaman gua. Semoga semua yang gue utarakan bisa membantu lo dalam mencari motivasi untuk mengejar cita-cita lo di masa depan, khususnya untuk mendapatkan jurusan impian. Oke, terima kasih. Itu saja video dari gua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.